Jadi saya katakan Ujang Bustami ini dedengkotnya atau rajanya settingan. Maka yang percaya bahwa Ujang Bustami adalah bukan settingan bodoh juga, saudara. Manusia sekarang udah banyak yang gila, saudara. Tapi bingung gitu, banyak yang ngikutin gitu. Yang ngikutin juga goblok. Kayak Idris, kayak Mercon, kayak siapa lagi gitu. Kayak Mamas Karyo. Kalau tidak sepakat kepada Kang Ujang Bustami, coba jangan sampai melotot dengan mimik muka yang menyeramkan. Habib itu tolong bijak lah kalau memang dia bergelar Habib itu. Bijak menggunakan platform itu. Dan Siap. untuk saya pribadi, Mas Fahmi sehat, Mas Fahmi? alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penjenengan gimana? Alhamdulillah, sudah lama nih kita tidak jumpa di sini, Bung. Kita malah jumpanya di alam ini nih. Wah, ini natural ya. Jadi memang Natural. pas banget kondisinya kayak gini ya. Tapi ini sebentar lagi kayaknya hujan nih, mendung. Jadi kita membuat video sambil main, sambil munggahan kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa Jawa besok itu apa? puasa ya. Pada baik, Pada bae ya. munggahan. Pada bae. Pada baik lah. Alhamdulillah kita barusan habis makan-makan. Makan situasinya. adem di sini ya di Kawasan. Apa namanya? Di kawasan. Tonjong Golok, kawasan. Tonjong Golok. Berarti ini tempat wisata ya, Bung ya? Ya, ini lagi dikembangkan lah untuk wisata ya. Tapi kayaknya ini ada yang sudah mulai rusak panggungnya. Apakah tidak dikembangkan oleh pemerintah daerah ini? Atau memang bukan prioritas nih? Wah, Anda bertanya seperti demikian, itu bukan kapasitas saya untuk menjawab. Oke, kita lanjut ya. Karena kapasitas Anda sebagai mungkin salah satunya murid Kang Ujang Bustami, maka akan saya membahas itu, Bung. Jadi gini, dulu kan sempat kita bercakap-cakap, berbicara tentang ada satu orang yang sok belagu menilai gelagat Kang Ujang Bustami di dalam menumpas kemusrikan. Benar gak? Iya. Anda masih setia nggak sama konten Kang Oh, Ujang tetap Bustami itu? dong. Kang Ujang itu masuk terus di beranda itu. Tapi suka ditonton. Beberapa yang seru dari judulnya kan biasanya menarik tuh. Oh ya. Tonton. Jadi masih tahu sublek nih. Shockbreaker, sahabat-sahabat. Shockbreaker. Ini pasti ada yang merindukan nih karena dulu viewer kita pas ngomong tentang Kang Ujang Bustami itu sampai tembus 1 juta, Bung. Alhamdulillah. Banyak dibicarakan di YouTube juga, banyak dibicarakan di Facebook juga, alhamdulillah. Barokah Kang Ujang itu, Kak. Barokah Itu Kang waktu itu Ujang. kan pas kita habis dari sana ya. Habis dari sana. Nggak lama dari sana pulang, terus kita bikin konten itu ya. Itu. Ya pasti sekarang banyak yang merindukan, Bung. Memang gimana sekarang? Subscriber, Aku dengar manusia. katanya rame-rame katanya gitu. Iya, rame lagi, Bung. Banyak orang yang juga seperti manusia yang dulu, Bung. Gitu. Jadi ya mungkin karena semakin hari Kang Ujang Bustami ini semakin populer, semakin tidak ada yang terkalahkan, kontennya selalu menarik, sehingga ada orang-orang yang katakanlah di YouTube-nya juga baru ingin ikut mungkin kepada Kang Ujang Bustami. Jadi ada dua kemungkinan. Ada dua biasanya. kemungkinan. Yang pertama untuk menjadi orang dikenal nih ya, oleh orang terkenal. Oke. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa menggunakan cara menjilat, dan yang kedua melawan atau ofensif. Nah, mungkin dia ofensif gitu. Itu numpang sebenarnya, tetap aja esensinya numpang. Enggak, tapi beliau Habib, Bung. Bagaimana kalau Habib itu? Habib kan cuma gelar ya. Gelar. Gitu. Tapi kan dari perilaku ya silahkan tafsirkan sendirilah. Kalau saya melihat daripada gelagat, ucapan, mimik muka, gestur tubuh, itu ya justru kurang mencerminkan orang yang patut dicintai kalau saya melihat sih. Karena hub itu kan ya, cinta itu orang, Bung, misal mencintai seseorang, apakah rela memberikan cinta tapi orangnya tidak mencinta? dan gini, saya kira Nabi Muhammad, beliau orang yang patut dicintai. Kenapa? Karena beliau mencintai.
Betul, maka betul, otomatis betul. dicintai. Mencintai siapapun, maka beliau Nabi Muhammad dicintai oleh siapapun. Betul. Kan Sepakat. gitu. Bagaimana ketika Nabi Muhammad hijrah ke Taif, di dalam berjanji dijelaskan. Kemudian orang Taif itu sampai mengata-ngatai tukang sihir, sampai mengata-ngatai dukun, sampai melempari batu. Dan ini apa namanya? Tumit. Tumit ya. Tumitnya. Kalau bahasa Jawa tumit ya. Kalau Bukan saya Jawa. apa? Bahasa Indonesia. Oh, tumit Iya. ya. Kalau saya ini bahasanya memuncangan. Kalau bahasa Sunda itu Jangan. memuncangan. Oh. Sampai berdarah-darah. Beliau tidak mendoakan agar orang Taif itu wafat dengan mengenaskan, tidak mendoakan agar orang Taif itu kemudian diberikan wabah atau apa enggak. Bahkan ketika Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung datang kepada Nabi Muhammad agar berdoa kepada Allah, minta gunung itu dilemparkan ke orang Taif, Nabi Muhammad enggak. Saya diutus bukan untuk menghancurkan, tetapi saya diutus untuk berdakwah, mendakwahkan, mengajak doang. Keren kan? Katakanlah kalau dia benar-benar Habib, berarti di tubuhnya mengalir darah Nabi, benar gak? Betul. Jadi Kalau mengalir berdakwah darah harus dengan cinta ya. Seperti Kalau Rasulullah. tidak sepakat kepada Kang Ujang Bustami, coba jangan sampai melotot dengan mimik muka yang menyeramkan. Tolol. Jadi tadi sore aku sempat baca-baca dan juga artikel-artikel dan juga sempat lihat juga kan videonya ya. Ya tadi yang tentang Habib, siapa lupa lagi itu tadi. Habib Ja'far As-Shadiq. Oh, Habib Ja'far As-Shadiq. Al-Atos. Al-Atos. Nah, aku ngelihat kan itu ya videonya. Memang dia itu mentalnya itu, aku nggak berbicara dia sebagai Habib ya, aku berbicara dia sebagai manusia seutuhnya gitu kan. Okay. Karena Habib itu maksum nggak sih? Ya enggak lah. Enggak ya. Nah, berarti aku berbicara dia sebagai beliau sebagai manusia biasa. Kita. Nah, adapun beliau mungkin melakukan hal seperti itu dengan motif-motif tertentu gitu kan. Apakah mau ikut numpang terkenal kah? Atau memang idealkah dari pikiran yang suci kemudian untuk melemparkan kritik kan gitu. Nah, namun kan yang harus dipahami, YouTube itu adalah sebuah platform yang memang mampu atau bisa diakses oleh semua orang. Okay. Kontennya terlepas mau apakah itu hiburan, mau apa itu misteri, itu dakwah, kan gitu. Nah, mungkin ada ketidakpahaman daripada esensi Kang Ujang melakukan dakwah dengan platform YouTube. Nah, gitu dia nggak paham ke sana. Ada ketidakpahaman. Ada ketidakpahaman. Perlu dijelaskan kayaknya Bung sama muridnya ini. Waduh. Jadi ya aku lihat si Kang Ujang ya, terlepas pandangan orang lain katanya ada yang settingan, ada yang enggak. Aku lebih melihat esensinya. Esensi ya? Esensinya. Apapun orang itu melakukan apapun secara perilaku dan tindakan, aku lebih melihat daripada esensi yang dia bawa gitu. Okay. Karena banyak orang hari ini yang secara tindakan itu terlihat baik, tapi kan ternyata esensi atau motif yang dibawanya itu nggak benar. Banyak yang seperti itu. Makanya aku lihat esensinya dan aku kira efeknya juga kan saya kira cukup baik efeknya. Aku lihat Kang Ujang kan ini berdakwah dengan menggunakan platform internet atau YouTube, media sosial. Nah, yang dibawanya itu adalah esensinya dakwah, akidah, meluruskan tujuannya kan gitu. Lalu kemudian bagaimana netizen melihat hal tersebut itu dikembalikan lagi kepada netizen. Kalau netizen itu cerdas, ya pasti melihat hal ini merupakan sebuah dakwah yang cerdas juga. Oke. Nah, kalau memang netizennya, aku katakan dalam tanda kutip kurang memahami atau kurang, itulah. Kurang ya, smart people kalau bahasa. smart people. Ya kalau melihatnya seperti demikian kan bisa jadi hal buruk yang dilihatnya. Jadi gitu. Jadi tergantung dari netizen melihatnya. Kalau netizen itu memang syirik, iri kepada Kang Ujang, ya pasti dia akan meng-up atau membawa narasi yang justru destruktif atau narasi-narasi buruk kepada Kang Ujang. Tapi kalau cinta terhadap Kang Ujang, itu pasti wah ini berarti awal mulanya cinta dulu, sehingga kalaupun ada ketidaksepakatan, coba bener nggak didatangi atuh. Nah, makanya tabayun lah gitu kan. Tabayun. Coba udah pernah lihat katanya pengakuannya gimana kata beliau, kata Habib itu? Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Pernah dengar nggak ya? Pernah ke sana datang gitu? Kira-kira saya lihatnya sih nggak tahu, mungkin supaya dipanggil ke Cirebon.
Ya kan ada dua cara kan aku bilang Iya, tadi iya. kan. Nah, itu. Tapi gini Bung, ini menarik sekali. Konteks Indonesia ini kan saya kira penting untuk mengeluarkan kegiatan yang itu sifatnya meluruskan akidah. Karena faktanya Indonesia ya masih percaya hal gituan, bener gak? Tuh. Masih banyak gitu loh. Coba kita cek lah, temen Bung ada gak yang suka pergi ke dukun untuk menanyakan gitu loh, perihal kehidupan atau apa, ada gak? Ya, adalah beberapa ya itu. Tapi nggak boleh disebutkan juga Bung. Iya. Ada kan, faktanya ada. Iya. Artinya bahwa ketika kita sedang dalam keterpurukan, ketidakbahagiaan di dunia, ekonomi lagi terpuruk, kadang-kadang ada orang yang tidak sempat berpikiran panjang untuk kemudian kembali kepada Tuhan. Itu. Kan gitu, kadang-kadang pergi ke penanyaan, pergi ke dukun, pergi ke ini. Kenapa sih ekonomi saya ini? Mungkin Anda belum kawin. Nah, pada akhirnya kan keluar jawaban-jawaban dari sang dukun itu, benar nggak? Ya, betul, Misal betul. seperti itu, misal kan. Aing pada gitulah. Jadi wow. Ya memang Kan tidak pergi kepada Tuhan. iya, jadi dia putus asa Putus dengan asa. dunia keadaannya. Lalu dia bukan kembali pada Tuhan, tapi kepada hal-hal yang memang justru dibenci oleh Tuhan. Itu bahkan salah satu yang termasuk kategori dosa besar, syirik itu, karena menduakan Tuhan. Dan semuanya sudah ada sebetulnya, pengen cari apa sebetulnya. Tinggal kembali aja. Nah, dengan hadirnya Kang Ujang, maka saya kira sedikit demi sedikit mengembalikan imajinasi publik dan kekuatan Tuhan bahwa orang yang seperti itu, dukun, santet dan Skepret, sebagainya, kepret, salah. skepret semuanya kan Iya. gitu, dan tumbang semuanya. Iya, betul. Jadi Dan yang menang itu adalah kekuatan Tuhan. dan itu dampaknya terhadap orang yang menonton video tersebut itu ada dampak psikologisnya. Iya, Dampak psikologisnya pasti itu positif. Iya. Positif. Pada akhirnya kan, oh iya dukun itu kayak gini ya, nggak benar dukun Untuk itu kayak gini. apa? Dan saya kira coba kalau misal kita mau menganalisa lumayan cerdas, ada gak dukun yang imannya gedong gitu? Jarang ya. Jarang. Aku lihat Rata-rata- secara visualisasi ya dukun-dukun dalam cerita-cerita dan juga beberapa yang aku tahu ya di sekitaran wilayah. Di gubuk-gubuk kan rata-rata. Ya kecil-kecil lah. Gitu. Kemudian Anda datang kepadanya meminta kekayaan dan membayar 100.000, 50.000, kan logika tuh. Jadi kerja lah yang benar, kerja cerdas. Begitu. Jadi kadang-kadang ya kita perlu smart di sini. Betul. Menggunakan pikiran kita untuk kemudian melihat sesuatu. Kembali ke Kang Jafar Sodik ini, Jafar Alatas. Ya. Alatas. Pesan Anda sebagai subscriber Kang Ujang Bustomi kepada subscribernya pula, jangan-jangan juga ada yang subscribe-nya, aduh ini idola saya digini-giniin, apakah iya? Mungkin ada yang seperti itu. Berikan pesan-pesan dong sebagai murid kepada yang kemudian kagum juga kepada Kang Ujang Bustomi ini, Bung. Ya kalau aku sebagai ya orang yang Pernah di sana gitu kan, aku lebih mengingatkan lah. Jadi gini, harus dipahami bahwasanya YouTube itu adalah sebuah media yang mampu diakses oleh siapapun. Itu entah itu kontennya, terlepas kontennya apapun itu. Jadi mau hiburan, mau dakwah itu bebas. Dan yang mengaksesnya kan itu banyak orang banget ya, banyak sekali kan orang-orang yang mengakses itu. Nah, penilaian itu tumbuh. Jadi wajar ada netizen. Wajar. Aku rasa itu wajar ketika netizen yang benci Kang Ujang dengan motif apapun itu. Aku rasa itu hal yang wajar. Ada yang Silakan kagum aja. juga. Ada yang kagum. Makanya aku ketika melihat kondisi yang demikian yang di YouTube tadi, ya biarin aja lah. Kang Ujang nggak usah ngurusin yang kayak gitu. Biarin aja. Netizennya biarin juga aja. kalem aja. Iya. Nggak bakalan jadi kemudian menurunkan harkat derajat martabat Kang Ujang dengan Habib, meskipun Habib itu kemudian mengkritik terus. Ya sejujur sebenar apapun tindakan Kang Ujang, jika netizennya memang benci dasarnya dan memang dia tidak mempunyai kapasitas secara pemikiran untuk mencapai tujuan yang dipikirkan Kang Ujang, ya tetap aja benci. Gitu. Jadi kembali lagi kepada netizen, dan hari ini netizen itu mengambil alih tugas malaikat.
mengambil alih tugas Tugas malaikat. Salah satunya apa? Untuk menghakimi orang lain. Gitu. Mencatat amal. Mencatat sama buruk. Kebanyakan sama buruk yang dicatatnya kan Buruk. kayak gitu. Dan aku rasa itu hal-hal yang wajar lah. Dalam apa Dunia istilahnya? entertainment. Ya, entertain apalagi dengan keterbukaan akses informasi. Ya, itu hal yang wajar. Dan kondisi yang demikian mengapa dikatakan wajar? Karena itu merupakan sebuah apa ya istilahnya? Ya namanya juga bersosial lah, kehidupan sosial. Kehidupan sosial. Baik dan buruk dipilih ya. Ya. Jangankan buruknya, baiknya juga kadang-kadang ada yang mengkritik salah ya. Ya jadi intinya kayak gitulah. Pertama, YouTube itu adalah platform yang mampu diakses oleh siapapun, oleh publik bebas. Yang kedua, soal netizen yang komen, ya silahkan komen. Tapi kalau memang ingin terlihat cerdas komennya, ya tolong bijaklah pergunakan YouTube. Termasuk beliau Habib itu tolong bijaklah kalau memang dia bergelar Habib itu. Bijak menggunakan platform itu. Dan Siap. untuk saya pribadi, ya saya cuek aja. Cek aja. Silakan aja dinilai sendiri gimana bagusnya. Kalau cinta ya pasti menyukai, kalau enggak ya mau sebenar apapun dilakukan kamu jangan pasti benci. Oke, terima kasih Bung. Waduh, ini pasti banyak yang kangen nih para netizen nih. Dan kita sedang berada di kawasan yang cukup luar biasa. Ini Adem ya, adem nggak panas Bener. gitu. Ini benar-benar hati dingin loh kita Iya. loh. Cuma kalau misal tadi bentak-bentakan agak keras itu memang karakter kita aja ya. Iya biasa tuh logat bicara ya. Logat Kita lagi bicara. di Tonjong Golok meskipun Tonjong ada Golok. goloknya, tapi nggak panas ya. Tonjong Golok Dan gak ada ininya, nggak ada goloknya. gak ada goloknya. Cuma namanya saja. Iya. Oke, nanti saya akan shoot ya ke belakang nih, ke sini cukup luar biasa nih pemandangannya. Mau berenang katanya. Ini katanya Kang Ropik mau berenang ini. Mau berenang, kayaknya enak pisan nih, ngelehkan Karena- kolam berenang pokoknya malah. Kan habis makan, ngerokok, Ngonten. udah santai, langsung berenang tuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum turun hujan saya akan tutup dulu. Setelah ini akan saya ngojay dan akan pulang. Tunun Bung. Ya, sama-sama.